Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah mengikuti jalan selama beberapa ratus kilometer, Anda akan melihat sebuah ngarai yang dikelilingi oleh penghalang. Itu sempit dan sangat panjang. Saat memasuki ngarai, Anda akan berada di dunia yang sama sekali berbeda. Di dunia ini, akan ada dua jalur untuk dipilih, jalur kristal mendalam dan jalur batu cair. Jalan kristal mendalam sangat dingin hingga ke tulang, dan jika Anda tidak hati-hati, tubuh Anda akan berubah menjadi es. Adapun jalan batu cair, sangat panas di mana orang dapat dengan mudah berubah menjadi abu. Baru setelah sampai di ujung ngarai Anda akan menemukan formasi transportasi selanjutnya. Setelah Anda melewatinya, Anda akan menyelesaikan percobaan kedua, jalan api dan es. Seperti yang dikatakan dua orang dari Istana Bintang. Setiap orang akan memiliki 1 hari untuk mencari obat spiritual sebelum mereka harus memasuki ngarai. Adapun apa yang akan ditemukan semua orang, itu akan tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Bon Sage selesai dengan acuh tak acuh. Han Li membuka dan menutup mulutnya beberapa kali dan memikirkan apa yang harus ditanyakan. Tetapi ketika dia melihat ekspresi Bon Sage bergerak, dia tetap diam ketika 3 kilatan cahaya putih muncul dari formasi transportasi di belakang mereka. Para pembudidaya yang tiba dengan acuh tak acuh melirik Han Li dan Bon Sage sebelum dengan bersemangat terbang menuju pegunungan yang jauh menjadi seberkas cahaya. Mereka semua tampak bersemangat untuk mulai berburu harta karun. Bon Sage mengerutkan kening dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Mari kita berangkat. Jika kita menunggu Zenith Yin tiba, itu akan menimbulkan sedikit masalah." Kemudian tanpa menunggu jawaban dari Han Li, dia berubah menjadi awan gelap dan terbang ke langit. Ekspresi Han Li sangat berbeda, dan berubah menjadi garis biru mengejarnya. Tidak lama setelah Han Li dan Bon Sage lepas landas, Zenith Yin, Wan Tianming dan pembudidaya Nas Chen Sol lainnya masing-masing muncul dari formasi transportasi. Dengan dao benar yang dipimpin oleh Wan Tianming dan dao iblis yang dipimpin oleh Men Huzi, kedua belah pihak berdiri dalam konfrontasi. Ketika Zenith Yin muncul, dia buru-buru mengalihkan pandangannya dan merasa sedikit kecewa karena Han Li tidak ada. Namun, ekspresinya tidak mengkhianati ini sedikit pun. Dia bahkan bercanda dengan lelaki tua berjubah Konfusianisme seperti biasa. Adapun wanita cantik bermarga Wen, ketika dia melihat konfrontasi mereka, dia dengan dingin berkata, "Saya hanya ingin memetik ramuan spiritual. Setelah saya selesai, saya akan kembali ke pavilion. Kalian semua boleh bertarung sesuka kalian, tapi jangan libatkan aku dalam urusan kalian." Dengan mengatakan itu, dia berubah menjadi bola cahaya perak dan merobek udara. Wan Tianming melirik beberapa pembudidaya iblis Dao dan membisikkan beberapa patah kata kepada sesama pembudidaya Dao yang benar. Segera setelah itu, mereka bertiga tanpa berkata-kata terbang ke langit menjadi cahaya 3 warna. Eksentrik iblis Dao yang tersisa melihat dengan mata melebar. Mereka tidak yakin apakah akan mengikuti mereka atau mengurusi urusan mereka sendiri. Tetapi sebelum mereka bisa menjawab, para pembudidaya Dao yang benar sudah tidak terlihat. Ketika Grandmaster Zenith Yin melihat ini, matanya berkilat dengan tatapan aneh. Setelah batuk, dia berkata sambil tersenyum lebar, "Saudara King, Saudara Men. Saya akan pergi untuk memilih beberapa ramuan spiritual untuk pemurnian pil. Mari kita bertemu di pintu masuk ngarai." Dengan mengatakan itu, Grandmaster Zenith Yin mengayunkan lengan bajunya dan melepaskan kabut hitam. Setelah kabut menyelimuti Wu Chou, dia menghilang dengan embusan angin dingin. Ekspresi Men Huzi menjadi tegas. Adapun orang tua King, dia mengerutkan kening. Zenith Yin itu pergi agak cepat. Tampaknya teknik gerakannya berkembang semakin menakjubkan. Rekan Taoist King, jika Anda bebas, bagaimana kalau memetik buah kejadian dengan saya?
Dengan kekuatan gabungan kita akan memiliki kepastian yang lebih tinggi dalam berurusan dengan iblis gunung yang menjaga pohon roh. Ketika saatnya tiba, saya akan memberi Anda bagian. Karena usia Anda cukup lanjut, buah-buahan ini seharusnya memperpanjang hidup Anda. Menhuzi berbicara kepada lelaki tua berjubah Konfusianisme yang sedang merenung. Ketika awam King Yi mendengar ini, dia awalnya tercengang. Setelah tatapannya berkedip beberapa kali, dia menjawab dengan penampilan malu, "Saudaraku, maafkan aku. Saya juga memiliki beberapa hal penting untuk diperhatikan dan tidak punya waktu untuk menemani Anda. Sampai jumpa lagi di pintu masuk ngarai." Dengan mengatakan itu, dia meminta maaf menangkupkan tangannya dan terbang. Kulit Menhuzi berubah menjadi hijau yang tidak sedap dipandang. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Tuan Pulau ini membutuhkan bantuan Anda untuk mendapatkan buah kejadian? Aku akan menunjukkan kesepakatan dengan kalian berdua begitu kita tiba di aula dalam. Gumam Menhuzi sebelum melontarkan dirinya ke langit dengan menghentak. Kemudian dengan beberapa kilatan cahaya kuning, dia menghilang. Sekarang, Hanli telah mengikuti awan hitam Bonsage selama 4 jam, dan tanah di bawah mereka bukan lagi padang rumput yang rata. Itu telah diganti dengan pegunungan berliku yang luas. Pegunungan yang bervariasi menjadi pemandangan yang spektakuler saat dia bergegas melewatinya. Diselimuti aura cahaya pedang biru, Hanli secara spontan berkata, "Tempat yang kau bicarakan benar-benar jauh. Saya curiga jika kita terbang lebih lama, kita akan mencapai ujung dunia." Sebuah ejekan datang dari awan hitam di depannya. Bonsage dengan belak-belakan berkata, "Apakah kamu percaya bahwa barang seperti ginseng roh 9 kel dapat ditemukan di beberapa lokasi yang nyaman? Jika tidak begitu sulit untuk mendapatkannya, kami tidak akan memiliki kesempatan. Anak muda, jika Anda ingin memperoleh manfaat yang besar, Anda harus belajar bersabar." Ketika Hanli mendengarnya berbicara dengan nada mengajar, matanya dengan dingin dan memilih diam. Bagaimanapun, eksentrik tua ini memiliki banyak pengalaman dan memenuhi syarat untuk berbicara dengan nada seperti itu. Meskipun dia sedikit tidak senang, dia tidak akan membuang waktu untuk kata-kata yang tidak berguna. Namun, terbang untuk waktu yang lama tanpa melihat tujuan menyebabkan Hanli merasa tidak nyaman. Mau tak mau dia menjadi lebih waspada terhadap iblis tua itu, khawatir bahwa dia akan menjadi korban rencananya ketika dia tidak mengharapkannya. Aliansi mereka benar-benar tidak bisa diandalkan. Hanli tidak percaya bahwa di masa lalu, Bonsage telah terbang sejauh itu tanpa alasan sama sekali. Jika dia ingin menemukan ramuan spiritual, dia akan mencarinya di beberapa gunung yang berlimpah dengan ki spiritual yang telah mereka lewati. Bahkan pada ketinggian seperti itu, Hanli masih dapat dengan jelas merasakan fluktuasi ki spiritual mereka yang padat. Ramuan spiritual yang dipelihara oleh gunung-gunung itu pasti sangat langka. Hanli sangat skeptis mengapa Bonsage mengabaikan mereka dalam perjalanan sebelumnya ke Heaven Void Hall. Tidak yakin apakah Bonsage melihat melalui kecurigaan Hanli atau apakah dia merasa tidak nyaman dari keheningan, Bonsage berbicara dengan nada ragu-ragu, "Saya telah ke dunia ini 2 kali. Untungnya saya menemukan ginseng roh Ninekel pertama kali saya datang ke sini. Pada saat itu, hanya karena saya mengejar Flying Shrieker untuk jarak yang begitu jauh sehingga saya bahkan tidak sengaja menemukan Ninekel Spirit Ginseng. Lagi pula, item immortal ini tidak dikatakan muncul di sini. Menurut asumsi saya, Spirit Ginseng secara kebetulan terbentuk dari langit dan bumi setelah bertahun-tahun diberi makan dari ki spiritual yang padat di dunia yang setengah tertutup ini. Itu adalah sesuatu yang telah terbentuk di luar harapan para pembudidaya kuno. Hehe, dan sekarang itu akan terbukti nyaman untuk Anda. Jadi seperti itu. Meskipun Hanli agak meragukan ini dan masih menyimpan akalnya tentang dia merasa agak lebih nyaman.
Keduanya terus terbang selama beberapa waktu sebelum awan hitam tiba-tiba berhenti. Bonsage melihat ke bawah dengan tatapan berkedip. Dia tanpa tergesa-gesa berkata, "Kami sudah tiba. Namun, Anda tidak boleh menjadi ceroboh. Ginseng roh Ninekel sangat sensitif. Jika merasa ada sesuatu yang salah, itu akan mengebor ke pegunungan dan menghilang. Anda harus mengambil momen pertimbangan yang cermat sebelum bertindak. Kalau tidak, kami akan kembali dengan tangan kosong." Petik 2. Apakah senior yakin ini tempatnya? Ini adalah objek spiritual di sini. Ketika Hanli menyapu pandangannya ke area di bawah, ekspresinya berubah aneh. Ada gunung kecil biasa-biasa saja yang terletak di bawah keduanya. Tidak hanya itu benar-benar tandus, tetapi sangat jarang dengan ki spiritual. Itu sangat kontras dengan pegunungan besar yang mengelilinginya. Hanli merasa sulit untuk percaya bahwa gunung kecil yang terpencil ini adalah tempat tinggal ginseng roh Ninekel. Awan hitam Bonsage perlahan menyebar untuk mengungkapkan tubuhnya. Dia berbicara kepada Hanli dengan senyum misterius, "Hehe, anak muda. Anda mudah terkejut. Saya juga cukup heran ketika saya tidak melihat ginseng roh 9 kel, tetapi gunung ini benar-benar tempat tinggalnya." Sejak Bonsage mengatakan ini, Hanli tetap diam dan terus terang mengawasi di bawah untuk setiap gerakan. Bonsage tidak lagi memperhatikan Hanli dan menatap ke bawah. Matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya darah, mengejutkan Hanli. Mata merah menakutkan Bonsage bergeser beberapa kali sebelum pancarannya berangsur-angsur menghilang. Setelah mata Bonsage kembali normal, dia dengan tenang berkata, "Benar, ginseng 9 roh benar-benar ada di sini." Jejak ki spiritualnya yang murni dapat terlihat samar-samar dari permukaan gunung. Hati Hanli bergetar. Dia menuangkan kekuatan spiritual ke matanya dan memeriksa gunung kecil itu dengan teliti. Namun, dia sangat kecewa karena tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ketika Bonsage melihat mata Hanli bersinar dengan cahaya biru, dia jelas tahu apa yang dia lakukan. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa Anda dapat melihat ki spiritual murni dari ginseng 9 roh. Hanya pembudidaya Naschen Soul yang memiliki indera spiritual yang cukup kuat untuk dapat melakukan ini. Meskipun kultivasi saya telah beralih ke Iblis Dao, kekuatan indera spiritual asli saya tidak menderita sedikit pun." Kata-kata Bonsage membawa sedikit ejekan. Wajah Hanli tidak menunjukkan perubahan apapun, tetapi di bawah saran yang tidak disengaja dari Bonsage, dia mulai mengedarkan teknik pengembangan hebat di tubuhnya. Setelah beberapa saat, Hanli bersukacita. Dia benar-benar melihat jejak cahaya biru yang sangat samar yang tersebar di seluruh gunung. Tidak menyadari bahwa Hanli dapat dengan jelas melihat ki spiritual murni, Bonsage melihat ke bawah ke gunung dan dengan acuh tak acuh berkata, "Seperti yang telah saya lakukan di sini sebelumnya, untungnya saya memiliki metode untuk memperoleh ginseng roh 9. Akibatnya, saya memperoleh beberapa item tertentu dari sebuah pulau kecil di sepanjang jalan. Kami pertama-tama akan mengatur jebakan. Kemudian, kita akan membuat ginseng roh menabraknya, memungkinkannya untuk ditangkap dengan mudah." Dia kemudian mengulurkan tangannya ke kantong penyimpanannya dan mengeluarkan barang emas yang mempesona. Ini adalah, Hanli memandang dengan takjub. Bola benang emas seukuran telur mengeluarkan cahaya redup. Bonsage mengejek ekspresi bingung Hanli dan mencengkeram bola. Dengan kilatan cahaya hitam, benang emas panjang melesat keluar dari bola dan dengan cepat menjalin diri menjadi jaring emas kecil yang indah. Itu hanya seukuran telapak tangannya, tetapi kilaunya memberi kesan yang tidak biasa. Bonsage menatap Hanli dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Ginseng 9 roh, hanya bisa ditangkap dengan benda emas murni. Harta dan alat sihir lainnya sama sekali tidak efektif. Jagalah ini dengan baik. Itu akan digunakan untuk menangkap ginseng roh ketika mencoba melarikan diri."
Han Li mengangkat alisnya dan merenung sejenak sebelum diam-diam memberi isyarat ke jaring emas. Astaga, jaring itu terbang ke tangannya, dan dia memasukkannya ke dalam kantong penyimpanannya tanpa melihat lebih jauh. Ketika Bonsage melihat ini tersenyum. Dengan membalik tangannya, dia mengeluarkan 4 bendera kuning bumi. Bendera-bendera kecil itu dilapisi dengan tanda jimat yang menyembunyikan cahaya yang berkedip-kedip. Dengan penguasaan bendera formasi Han Li saat ini, dia dikejutkan oleh lokasi bendera kecil itu. Setelah mengambil napas dingin, dia mengungkapkan sedikit ketidakpercayaan. Apa, Han Li, anakku, kamu mengenali bendera-bendera ini? Ketika Bonsage melihat keheranan Han Li, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Han Li tidak segera menjawab dan dengan kaku menatap bendera formasi kecil untuk beberapa saat lagi. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, apakah itu set alat formasi kura-kura hitam surgawi? Terlepas dari mantra formasi kuno ini, tidak ada formasi lain yang mampu membentuk formasi atribut bumi yang begitu kuat dari 4 bendera kecil. Kejutan melintas di wajah Bonsage, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Aku tidak menyangka kamu mahir dalam mantra formasi Dao. Sepertinya saya telah menemukan orang yang tepat untuk menjadi asisten saya. Anda benar, bendera formasi Celestial Black Tortoise ini adalah sesuatu yang telah saya sempurnakan dalam perjalanan ke sini. Dengan formasi ini, kita akan dapat membatasi batu gunung di area seluas 100 meter, mengeraskannya menjadi logam dan menjebak ginseng roh. Karena Anda memiliki pengetahuan tentang mantra formasi, saya akan membiarkan Anda menempatkan formasi. Sementara Anda melakukan itu, saya akan mencari-cari jejak kuat dari ginseng roh. Segera setelah itu, dia dengan tenang menyerahkan 4 bendera kuning dan berubah menjadi awan hitam saat dia diam-diam terbang ke bawah menuju gunung. Han Li melihat bendera di tangannya dan kemudian berbalik untuk melihat bagian belakang iblis tua dengan ekspresi aneh di matanya. Setelah beberapa saat, dia menjilat bibirnya dan terbang ke bawah sambil mencibir. Pada saat yang sama, suara bergema seorang pria terdengar dari dalam tubuh Bonsage. Bonsage, mengapa kamu memberinya bendera formasi? Saya melihat bahwa hubungan Anda dengannya cukup dangkal. Mungkinkah Anda tidak baik-baik saja? Orang ini berbicara seolah-olah dia sangat memahami Bonsage. Apa maksudmu? Saya hanya menyuruh anak muda Han meletakkan bendera formasi sehingga saya bisa menangkap ginseng roh dengan pasti. Setelah mengambil keuntungan dari kesempatan ini, saya akan membunuhnya. Bonsage dengan sinis berbicara dengan suara dingin. Kau akan membunuhnya sekarang. Apakah saya salah dengar? Saya pikir Anda setidaknya akan menunggu sampai Zenith Yin terbunuh sebelum Anda bertindak. Suara pria yang dalam itu menunjukkan keheranan. Bonsage dengan muram berkata, itu tidak akan berhasil. Anak muda Han ini terlalu licik. Saya khawatir penundaan lagi hanya akan membawa lebih banyak masalah. Selain itu, orang ini memahami metode saya dan tidak akan membiarkan dirinya dikendalikan oleh saya. Jika dia secara kebetulan mengkhianati saya kepada murid pengkhianat saya Zenith Yin, itu akan sangat mengerikan. Meskipun kemungkinannya rendah, Bonsage ini menolak untuk mengambil risiko seperti itu. Lagi pula, saya sudah mengalami pengkhianatan sekali dan tidak akan pernah dengan mudah mempercayai orang lain lagi. Suara pria itu dengan malas melanjutkan, juga, kamu tidak pernah berniat untuk memberikan ginseng roh 9 kel kepadanya sejak awal. Betul sekali. Setelah menghabiskan begitu banyak pemikiran untuk mendapatkan barang spiritual ini, bagaimana saya bisa bersedia memberikannya kepada orang lain? Bahkan jika ginseng roh tidak berpengaruh pada kultivasi saya, itu akan berguna untuk dijual. Dan dengan harta sihir bambu petir emas yang dimilikinya, dia pasti akan menjadi musuh besar bagi kita para hantu iblis. Semakin cepat kita memusnahkannya, semakin baik. Selain itu, apa pendapatmu tentang tubuhnya?
Bonsage mengungkapkan ekspresi menyeramkan saat dia berbicara. Pertanyaan di akhir telah mengejutkan hantu laki-laki itu. Dia tumbuh sangat bersemangat. Ini akan sangat bagus. Anda harus membantu saya merebut tubuhnya. Tapi, bagaimana Anda berencana untuk berurusan dengan Zenith Yin? Pertanyaannya agak ragu-ragu. Ketika saya mewariskan seni Yin mendalam Zenith Yin kepadanya, saya meninggalkan cacat yang dapat saya gunakan untuk membunuh dan memperbaikinya. Selama dia sendirian, dan dengan tubuhmu yang baru diperoleh, kami akan bisa memusnahkannya. Bonsage berbicara dengan penuh percaya diri. Jadi begitulah. Tapi bukankah kamu berpikir untuk memusnahkan anak muda Han sejak awal? Anda masih dengan sengaja berusaha bersekutu dengannya meskipun demikian. Kamu benar-benar rubah yang licik. Pria itu tampaknya sangat menghargai kelicikan Bonsage. Anda melebih-lebihkan saya. Sebelum saya menemukan Anda, saya benar-benar ingin bekerja sama dengannya untuk membunuh Zenith Yin. Lagi pula, bahkan jika saya tahu kekurangan dalam kultivasi murid pengkhianat saya, memiliki asisten akan jauh lebih dapat diandalkan. Tapi sekarang setelah saya menemukan teman lama seperti Anda, saya tidak lagi membutuhkannya. Akan lebih baik untuk membunuhnya sesegera mungkin dan mencegah kecelakaan nanti. Bonsage berkata dengan acuh tak acuh. Anda telah menampilkan cukup banyak. Saya benar-benar percaya penampilan Anda yang mengkhawatirkan di paviliun Batu Giok. Saya tidak menyangka Anda sudah merencanakan untuk membunuh pembantu Anda ini. Pria itu menghela nafas dan berbicara dengan nada yang rumit. Kekhawatiran saya saat itu benar-benar nyata. Namun, saya tidak takut kehilangan bantuan untuk balas dendam saya, tetapi pedang terbang bambu petir emas miliknya telah jatuh ke tangan orang lain. Jika peristiwa seperti itu terjadi, itu akan terbukti menjadi bencana bagi kita yang mengikuti iblis Dao. Setelah hening sejenak, pria itu bertanya dengan prihatin, kamu berani bertindak sembrono melawannya meskipun dia memiliki harta sihir bambu petir emas. Apakah Anda benar-benar yakin akan menang? Karena masalah ini berkaitan dengannya, dia ingin mengetahui detail yang lebih baik. Pada saat itu, Bonsage sedang terbang berputar-putar di sekitar gunung pada ketinggian rendah. Apa yang awalnya saya bayangkan adalah bahwa kami akan menggunakan jaring emas dan formasi kura-kura hitam surgawi untuk merebut ginseng roh dan Han muda itu sekaligus. Saya tidak menyangka bahwa dia akan mahir dalam formasi mantra. Saat itulah saya dikejutkan dengan ide yang cerdas. Saya akan menyerahkan bendera formasi kepadanya dan membuat rencana saya menjadi lebih sempurna. Bonsage mengungkapkan senyum aneh dan berbicara dengan nada misterius. Mungkinkah Anda telah melakukan sesuatu pada bendera-bendera itu? Pria itu berbicara dengan kesadaran yang tiba-tiba. Hehe, Anda akan tahu saat waktunya tiba. Untuk saat ini, kita akan menemukan ginseng roh. Kalau tidak, anak muda itu pasti tidak akan tertipu. Bonsage sengaja menghilangkan detail utama, yang membuat pria itu tidak puas. Namun demikian, seni kultivasi iblis hantu saya adalah sesuatu yang telah Anda berikan kepada saya. Saya awalnya berpikir untuk menggunakannya untuk mencari ginseng roh, tetapi saya tidak menyangka bahwa murid pengkhianat saya akan mengkhianati saya. Itu telah menjadi harapan terakhirku. Mata Bonsage bersinar dengan cahaya dingin. Saya tidak benar-benar menyampaikan apa-apa. Kami hanya mengambil apa yang kami butuhkan. Pria itu berbicara dengan desahan yang dalam. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.